Sola Scriptura menjadi satu hal mendasar yang membedakan antara Protestan dan Katolik. Katolik memiliki 3 pilar otoritas, yaitu kitab suci, magisterium atau wewenang gereja dalam hal mengajar, dan juga tradisi suci. Ketiganya diyakini memiliki kaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Sedangkan Protestan memegang prinsip hanya Alkitab yang memiliki otoritas tertinggi dan tidak dapat salah. Semua tradisi ataupun praktek gereja harus diuji apakah memiliki dasar Alkitabnya. Perbedaan teologis yang besar inilah akhirnya yang membedakan antara Katolik dan Protestan. Topik ini juga kembali menjadi viral setelah adanya acara debat antara Pendeta Mel Atok dan juga Romo Cafe. Ada yang menarik bahwa terminologi Sola Scriptura ini baru muncul sekitar abad 16 dan hanya Protestan yang memegang prinsip ini, sedangkan Katolik dan Ortodoks tidak. Karena itu di video kali ini kita akan melihat apa itu Sola Scriptura dan dari mana dia berasal. Selain itu kita juga akan melihat kritik-kritik terhadap Sola Scriptura. Jadi mari kita mulai. Untuk memahami Sola Scriptura, maka kita harus kembali ke abad 16, di mana pada saat itu adalah era reformasi. Jadi pada saat itu, Gereja Katolik Roma merupakan satu-satunya gereja di Eropa Barat. Otoritasnya luar biasa besar, bukan hanya mencakup kerohanian, tetapi juga politik, sosial, dan ekonomi. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak praktik yang dianggap mulai menyimpang. Yang paling terkenal adalah penjualan indulgensi atau surat pengampunan dosa. Jadi surat pengampunan dosa ini bisa dibeli menggunakan uang, dan sebagian uang itu digunakan untuk membangun Basilika Santo Petrus di Roma. Nah, pada saat itu Martin Luther yang adalah seorang Romo dan juga profesor di salah satu universitas terbaik di Jerman merasa gelisah melihat praktek gereja ini. Dia merasa praktek-praktek ini tidak memiliki dasar Alkitabnya. Karena itu di tahun 1517 dia menempel 95 tesis di depan gereja Wittenberg sebagai bentuk protes. Tapi yang menarik pada titik awal ini Martin Luther masih belum memegang prinsip Sola Scriptura. Jadi di sana dia masih menghormati otoritas paus dan magisterium. Titik baliknya terjadi ketika tahun 1519. Waktu itu Martin Luther berdebat dengan Johann Eck di Leipzig. Dan debat ini yang akhirnya mengubah segalanya dan juga arah masa depan Martin Luther. Johann Eck merupakan seorang teolog yang cerdas dan cukup lihai. Dalam debat itu dia berusaha untuk menekan Martin Luther. Eck menuduh bahwa pandangan Luther ini mirip dengan Jan Hus, seorang reformator yang sudah dianggap bidat dan dibakar hidup-hidup berdasarkan konsili pada tahun 1415. Dari debat ini akhirnya Luther semakin tersudut dan dia mengakui bahwa pandangan dia ini sama seperti pandangan Hus, yang berarti dia menentang keputusan konsili dan akhirnya menolak keputusan magisterium. Berarti dengan begitu dia menyatakan bahwa keputusan konsili bisa salah dan dia menolak otoritas dari magisterium. Dan Luther membuat sebuah pernyataan yang cukup berani pada saat itu yang menyatakan bahwa konsili gereja bisa mungkin salah. Begitupun dengan paus bisa mungkin salah. Ini merupakan pernyataan yang cukup kontroversial saat itu karena pada saat itu semua meyakini bahwa keputusan konsili dan paus itu tidak pernah bisa salah. Setelah debat ini, Luther semakin yakin bahwa banyak tradisi gereja ataupun keputusan-keputusan gereja tidak memiliki dasar Alkitab yang jelas. Akibatnya bahwa pada tahun 1521 akhirnya Luther ini dikeluarkan dari gereja Katolik. Saat dikonfrontasi di Diet Worms, sidang besar di hadapan kaisar dan para pemimpin gereja saat itu, Luther diminta untuk mencabut 95 tesis yang dia sudah buat. Tetapi Luther menjawab dan jawaban ini cukup terkenal. Kecuali saya diyakinkan oleh kitab suci dan akal budi yang jernih, saya tidak menerima otoritas paus dan konsili-konsili karena mereka telah saling bertentangan. Hati nurani saya tertawan oleh firman Allah. Saya tidak bisa dan tidak mau mencabut apapun. Disinilah saya berdiri. Saya tidak bisa berbuat lain. Tuhan tolong saya. Dari sinilah pola Scriptura itu lahir. Bukan dari sebuah ide yang baru, tetapi merupakan panggilan untuk kembali kepada Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi. Nah, sekarang kita akan memahami apa arti dari prinsip Sola Scriptura ini. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti
arti harfiah hanya oleh kitab suci. Tapi ini bukan berarti bahwa Luther membuang semua tradisi dan juga pengajaran gereja. Nyatanya malah beberapa praktek dan tradisi itu masih dilakukan hingga saat ini. Bahkan kita masih bisa temukan di beberapa gereja Lutheran. Seperti contoh misalnya pengakuan dosa, liturgi gereja, dan juga baptisan bayi. Nah, sola scriptura itu berarti bahwa Alkitab adalah satu-satunya norma tertinggi dan final dalam hal iman dan juga praktek Kristen. Artinya semua pengajaran, semua tradisi, bahkan semua keputusan gereja harus diuji dan tunduk kepada Alkitab. Jadi Alkitab itu ibaratnya adalah hakim tertinggi. Kalau tradisi itu sesuai dengan Alkitab, kita terima. Kalau tradisi itu tidak sesuai Alkitab, berarti ditolak. Protestan tidak mengesampingkan sejarah gereja. Bahkan Luther sendiri masih mengagumi karya-karya tulisan dari Agustinus ataupun bapak-bapak gereja yang lain. Sekarang pasti pertanyaannya muncul, apakah sola scriptura ini punya dasar dari Alkitab itu sendiri? Memang tidak ada ayat yang secara eksplisit menyatakan sola scriptura. Tapi kita bisa lihat beberapa ayat yang mengindikasikannya. Misalnya yang pertama dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Paulus menulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan kata diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi katanya adalah setiap, bukan setengah, bukan sebagian, tetapi setiap perbuatan baik. Ini menunjukkan bahwa Alkitab sudah cukup untuk memperlengkapi orang percaya dalam hal iman dan juga perbuatan. Kalau Alkitab saja sudah cukup untuk memperlengkapi setiap orang percaya melakukan perbuatan baik, apakah kita masih membutuhkan otoritas yang setara dengan Alkitab? Yang kedua, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Di sini kita baca tentang jemaat Berea. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini yang luar biasa teman-teman. Jadi jemaat Berea ini menerima pengajaran langsung dari Rasul Paulus yang merupakan penulis Alkitab itu hampir setengahnya Perjanjian Baru. Tetapi apa yang dilakukan jemaat di Berea, dia tetap mengecek apa yang dikatakan Paulus itu apakah sesuai atau tidak dengan kitab suci. Kalau pengajaran seorang rasul saja harus diuji kebenarannya dengan Alkitab, apalagi pengajaran manusia yang lain. Ini menunjukkan bahwa membutuhkan kitab suci untuk benar-benar kita mengetahui kebenaran sebuah ajaran. Yang ketiga kita bisa temukan dalam Matius 15 ayat 3, waktu itu Yesus menegur orang Farisi dengan mengatakan, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadatmu?" Yesus di sini dengan tegas menolak tradisi manusia yang bertentangan dengan firman Allah. Jadi firman Tuhan itu harus selalu lebih tinggi daripada tradisi. Sola scriptura ini bukan berarti tanpa kritik. Karena memang ada beberapa kritik dari teman-teman Katolik terhadap sola scriptura. Dan kritik-kritik ini cukup masuk akal. Kritik yang pertama adalah bahwa Alkitab sendiri tidak pernah mengklaim sola scriptura. Katolik berargumen bahwa tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit menyatakan bahwa hanya Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang tertinggi. Justru ada ayat-ayat yang menunjukkan peran tradisi, seperti misalnya di 2 Tesalonika 2 ayat 15, Paulus menulis, "Berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis." Paulus di sini menyebut tradisi lisan dan tertulis. Jadi menurut Katolik, tradisi lisan itu memiliki otoritas yang sama dengan yang tertulis. Untuk menjawab ini, ada beberapa hal. Pertama, memang benar bahwa sola scriptura secara letterlek tidak ada di Alkitab. Tetapi kita bisa lihat bahwa prinsipnya ada di sana. Sama seperti misalnya Trinitas, katanya memang tidak ada di Alkitab. Tetapi kita tahu ketika kita mempelajari Alkitab, kita bisa menemukan prinsip Trinitas di sana. Yang kedua, konteks ayat tersebut bahwa merujuk kepada pengajaran para rasul, yang pada saat itu masih hidup bersama-sama mereka dan semua pengajarannya belum selesai ditulis. Dan mereka pun masih mengajar secara langsung. Tapi sekarang keadaannya berbeda, para rasul sudah tidak ada.
dan pengajaran mereka yang memiliki otoritatif itu sudah dikanonkan. Jadi tradisi lisan yang disebut Paulus bukan merupakan tradisi yang terpisah dari Alkitab, tetapi tradisi yang dimaksud itu sudah dituliskan di dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru. Kritik yang kedua adalah siapakah yang menentukan kanon Alkitab. Ini merupakan kritik yang cukup kuat menurut saya. Jadi argumennya begini, kanon Alkitab atau daftar-daftar kitab yang kita pegang saat ini itu ditentukan oleh konsili gereja, terutama misalnya dalam konsili Kartago ataupun konsili Hippo. Jadi kata Katolik dibutuhkan otoritas gereja untuk menentukan kitab-kitab tersebut. Bagaimana mungkin Alkitab bisa berdiri sendiri tanpa gereja atau magisterium yang menentukannya? Argumen ini terdengar logis, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada masalahnya. Gereja tidak menciptakan kanon, melainkan gereja mengenali kanon. Bedanya apa? Perbedaannya sangat besar. Jadi analoginya begini, ketika kita mendengar telepon misalnya dari ibu kita, bukan kita yang memberikan suara kepada ibu kita itu, melainkan kita mengenali bahwa suara di telepon itu merupakan ibu kita. Sama dengan kanon Alkitab. Kitab-kitab itu sudah memiliki otoritas ilahi semenjak dia ditulis. Gereja melalui bimbingan Roh Kudus berperan untuk mengenali dan mengkonfirmasi tulisan-tulisan mana saja yang memiliki otoritas ilahi. Lagi pula, jauh sebelum adanya konsili-konsili di abad keempat, gereja mula-mula sudah menggunakan tulisan Paulus dan Injil sebagai kitab suci. Mereka membacanya di gereja dan juga mengajarkannya. Petrus sendiri dalam 2 Petrus 3 ayat 16 menyatakan bahwa tulisan-tulisan Paulus itu setara dengan kitab suci. Jadi otoritas Alkitab itu bukan bergantung dari keputusan konsili manusia. Otoritasnya berasal dari Allah langsung yang mengilhamkan. Kritik yang ketiga bahwa sola scriptura itu menyebabkan gereja terpecah-pecah. Ini adalah kritik yang paling populer. Katolik menyatakan bahwa karena adanya sola scriptura ini, makanya sekarang Protestan memiliki ribuan denominasi. Jadi ini memang fakta yang tidak bisa dipungkiri. Saat ini denominasi Protestan itu ada begitu banyak. Tetapi ada beberapa hal. Pertama, perpecahan ini terjadi bukan karena sola scriptura itu sendiri. Perpecahan ini disebabkan oleh dosa manusia dan keterbatasan manusia. Kenapa terbatas? Karena tidak mungkin ada satu orang yang bisa menafsirkan seluruh Alkitab dengan benar. Kalau kita lihat misalnya di dalam tubuh Katolik sendiri juga terdapat berbagai perbedaan pandangan. Misalnya antara tradisionalis dan progresif soal isu-isu moral dan liturgi. Kesatuan organisasi belum tentu memiliki kesatuan pandangan. Yang kedua, dan menurut saya ini yang paling penting, apakah kesatuan organisasi menjamin kebenaran? Karena menurut saya kesatuan bukan ukuran kebenaran. Yang jadi ukuran kebenaran adalah kesesuaian dengan firman Tuhan. Dan justru itulah memang yang diupayakan oleh sola scriptura. Kritik yang keempat adalah bahwa gereja itu sudah ada sebelum Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis. Ini kritik yang cukup menarik bahwa gereja itu sudah didirikan ketika Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi mereka beranggapan bahwa gereja itu sudah ada jauh sebelum Kitab Perjanjian Baru itu ditulis. Jadi argumen ini memang terlihat kuat, tetapi melewatkan satu hal. Memang benar bahwa gereja mula-mula itu sudah ada sebelum Perjanjian Baru itu ditulis. Tapi gereja mula-mula tidak beroperasi tanpa firman Tuhan. Mereka punya Perjanjian Lama yang mereka gunakan sebagai kitab suci, dan mereka punya pengajaran langsung dari Rasul yang akhirnya dituliskan menjadi Perjanjian Baru. Jadi dari awal, firman Tuhan, baik itu yang tertulis maupun pengajaran langsung dari Rasul, sudah menjadi fondasi gereja. Gereja memang sudah ada sebelum Perjanjian Baru ditulis, tetapi gereja selalu berdiri di atas firman Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi itulah pembahasan kita tentang sola scriptura. Kita sudah melihat bahwa prinsip ini lahir dari seorang reformator, yaitu Martin Luther, yang melihat ketidaksesuaian praktik gereja dengan Alkitab. Kita juga sudah melihat apa arti sola scriptura, bahwa bukan berarti mengesampingkan tradisi, tetapi semua tradisi dan praktik gereja itu harus tunduk terhadap Alkitab. Dan kita juga sudah melihat kritik-kritik dari teman Katolik. Jadi menurut saya, Alkitab merupakan otoritas tertinggi dalam hal iman dan praktek dalam kehidupan Kristen. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah punya pandangan yang lain? Bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.